Dari awal aku ikutan interview sampai aku lolos di perusahaan Eropa ini, aku tuh masih suka overthinking, masih suka mikir kalau aku tuh nggak pantas di posisi ini, dan mungkin aku nggak bakal bisa handle pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ke aku. Ternyata setelah aku bekerja bersama mereka bertahun-tahun, mereka tuh suka banget dengan hasil kerjaku. Dan bahkan mereka tuh menunjuk aku sebagai salah satu koordinator di perusahaan itu. Penasaran dengan ceritaku? Kita kenalan dulu sebelum aku cerita. Aku Fanny dan di channel Grow with Fanny kita sama-sama menumbuhkan our mindset and our wallet. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video yang menarik dan informatif dari aku. Sebelum aku kerja sama perusahaan Eropa ini, aku sebenarnya sudah ada di Upwork dan kerja sebagai freelancer atau pekerja lepas. Kisaran pemasukanku waktu itu sekitar 5 sampai 10 juta setiap bulannya. Tapi tentunya aku juga nggak pernah melewatkan kesempatan untuk upgrade skill aku. Jadi selama aku kerja pun aku tetap terus berusaha upgrade skill aku dengan ikut kursusan-kursusan atau research-research tentang skill di bidang aku. Aku juga banyak ngambil sertifikasi-sertifikasi yang aku lihat memiliki peluang besar ke depannya dan juga memiliki hubungan dengan bidangku pada saat itu. Di awal tahun 2020, aku melihat ada job posting di Upwork tentang Google Ads Manager VA. Nah, di situ aku baca job description-nya, tentunya berhubungan dengan bidangku, dengan passionku, tapi aku masih merasa agak takut karena aku melihat ya tanggung jawabnya agak besar. Terus gajinya juga lumayan menurut aku. Jadi aku sebenarnya agak takut untuk apply. Tapi anyway, aku tetap apply. Aku ikut interview dan bisa lolos juga ternyata. Di saat aku apply pekerjaan ini, aku diberikan kode rahasia oleh klienku untuk melampirkan foto M&M. Ada permen M&M dan aku harus lampirkan fotonya. Tentunya aku lakukan dong. Setelah aku lakukan itu ya lanjut ke interview, kemudian lanjut ke training dan akhirnya aku lolos. Pada saat aku lolos, klien menanyakan kalau aku tuh mau dibayar lewat Upwork atau proyeknya dilanjutkan di Upwork atau mau di luar Upwork. Tentunya Upwork memberikan charge atau fee ke freelancer dan ke kliennya, ngambil sekian persen dari transaksi yang terjadi. Jadi aku mikir ya aku pengen duit sebanyak-banyaknya. Jadi aku karena sudah punya pengalaman, aku tahu gimana mengamankan diriku. Jadi aku keluar dari Upwork. Aku melakukan transaksinya via Bank Indonesia. Aku langsung transfer dari mereka lewat TransferWise yang sekarang namanya itu sudah Wise. Gaji dan tanggung jawab pekerjaan ini. Jadi aku tuh digaji $9 per jam aku kerja. Dan aku kerja itu 48 jam setiap minggunya. Kemudian aku tuh kadang-kadang harus mengisi juga shift orang-orang tuh yang lagi ambil cuti atau sakit pada saat itu. Jadi kadang-kadang tuh aku benar-benar kerja 7 hari dalam seminggu. Dan minimal itu 8 sampai 10 jam tergantung pekerjaan yang didapatkan, workload yang didapatkan pada saat itu. Ya memang agak berat, tapi ya aku juga pengen duitnya, makanya aku tetap melakukan pekerjaan ini. Menurut aku, ya tetap worth it. Aku pengen dapat pengalaman, aku juga pengen dapat gaji yang gede. Ini benar-benar kesempatan emas buat aku. Tanggung jawabku. Jadi perusahaan ini menjalankan Google Ads Search di setiap harinya itu dengan budget yang lumayan tinggi yaitu ratusan juta setiap harinya. Makanya aku sebagai VA harus memonitor pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Apakah pengeluarannya worth it atau enggak? Aku mesti stop kampanyenya atau enggak? Atau haruskah aku jalankan kampanye ekstra atau enggak? Tentunya aku nggak sendiri di sini, banyak VA-VA lain yang juga ada di posisi ini yaitu Google Ads Manager. Aku juga ditunjuk sebagai koordinator oleh perusahaan ini, maka dari itu VA-VA yang lain yang memiliki pekerjaan sama seperti aku adalah leader mereka. Kalau mereka punya pertanyaan, mereka punya masukan, misalnya aku akan menjadi orang pertama yang dihubungi oleh mereka.
Selain itu, kalau ada orang baru juga, ada orang yang mesti di-train, aku adalah seorang trainer juga yang akan nge-train orang-orang baru di posisi tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi tanggung jawab yang mesti aku miliki sebagai seorang Google Ads Manager di perusahaan ini. Tapi aku nggak bisa ngelis itu satu-satu, jadi makanya aku cuman cerita secara umumnya apakah tanggung jawab aku di perusahaan ini. Mekanisme gajian per jam aku di perusahaan ini itu seperti ini. Aku diberikan tracker application atau tracker app yang aku gunakan setiap aku kerja dan aku akan berhentikan setiap aku nggak kerja. Misalnya aku lagi makan atau aku lagi mandi, hal-hal yang lain yang nggak kerja ya aku akan stop tracker itu. Tracker ini akan nge-track jumlah ketikan, jumlah aktivitas di screen, dan juga jumlah klik yang terjadi pada saat aku kerja. Dan akan ada tiba-tiba terjadi screenshot di layar kita tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang nakal yang mau nge-YouTube misalnya, yang nggak produktif saat kerja misalnya, itu akan ketahuan. Nah, setelah aku di-track, aku juga digaji 2 kali sebulan setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Jadi ada 2 kali payroll dalam sebulan. Kasarnya ya setiap 2 minggu. Jadi setiap tanggal gajian atau payroll itu tanggal 15 dan 30 aku harus mengirimkan tagihan ke perusahaan ini. Aku yang ngitung sendiri jumlah jam yang aku lakukan, deskripsinya apa, kemudian aku kirim tagihannya ke perusahaan ini. Tentunya akan ada seseorang yang ngecek kebenaran jumlah jam yang aku lakukan tadi. Tentunya setelah aku kirimkan tagihannya, bagian finance dari perusahaan ini akan mengirimkan gajiku ke Bank Indonesiaku lewat TransferWise atau yang sekarang namanya sudah ganti jadi Wise. Sekedar inspirasi buat kalian semua, aku tuh saat apply pekerjaan ini sebenarnya belum pernah punya pengalaman menggunakan Google Ads saat aku kerja. Kenapa aku bisa dapat kerjaannya? Karena aku punya sertifikasi Google Ads dari Google-nya langsung. Jadi Google tuh sebenarnya memiliki kursusan-kursusan yang bisa kalian ambil secara gratis dan bahkan program-program sertifikasi yang kadang gratis atau kadang juga berbayar. Ini adalah hack buat kalian semua yang mau belajar. Sebelum aku tutup video ini, aku mau share 3 tips buat kamu biar kamu juga tuh bisa digaji puluhan juta setiap bulan oleh klien kamu. Yang pertama adalah selalu upgrade skill dan pengetahuan kamu di bidang kamu. Jadi memang kamu harus selalu perdalam bidang kamu dan nanti akhirnya kamu selalu menaikkan value kamu di keadaan pasar yang ada. Yang kedua, kamu harus selalu upgrade juga pengalaman kamu. Jadi kamu jangan hanya satu macam pekerjaan atau hanya proyek itu-itu saja. Kamu coba challenge diri kamu. Kamu coba untuk mengambil pengalaman-pengalaman lain yang mungkin lebih menantang lagi dari pekerjaan yang ada pada saat itu. Tips yang ketiga atau terakhir itu adalah kamu harus pede, percaya diri, dan confident. Kamu harus tahu bahwa memang di awal itu kita akan merasa bahwa kita nggak pantas, itu agak susah karena kita belum terbiasa melakukannya. Tapi kamu harus percaya bahwa kamu tuh berusaha, kamu mau melakukannya, pasti akan ada jalannya. Usaha kamu itu tidak akan pernah dikhianati oleh hasil. Hasilnya akan sebanding dengan usahanya. Itulah tadi cerita dan tips dari aku gimana aku bisa mendapatkan puluhan juta setiap bulannya. Semoga kalian semua bisa terinspirasi dan juga mengambil manfaat-manfaat dari ceritaku ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe di channel aku, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga akan terinspirasi dengan video ini. Thank you so much for watching and see you on my next video.